Jadi saya sepakat kalau para pahlawan atau para habaib itu sebagai perampok. Perampok yang intelektual, karena sifatnya perampok di sini dengan kecerdasan. Salah satu contohnya juga merampok nasab. Itu perampokan loh kalau boleh dikatakan. Soalnya apa? Bukan sebagai keturunan Nabi, tapi mengaku sebagai keturunan Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Saya pernah mendengar ada yang mengatakan kalau para pahlawi atau para habaib itu perampok. Saya setuju dan sepakat itu. Tapi di sini perampok bukan seperti pada umumnya. Kita tahulah bagaimana berita akhir-akhir ini ya di media sosial YouTube, itu kan banyak yang memberitakan bahwa banyak makam-makam yang dipalsukan oleh para pahlawi. Nah, itu salah satunya yang dinamakan sebagai perampok. Jadi perampok salah satunya ya contohnya para habib itu merampok makam. Dan ada juga bukan cuma sekedar merampok makam, sejarah bangsa kita juga banyak yang dibelokkan, dirampok. Ada tokoh-tokoh tertentu yang dipahlawikan, itu kan sama juga merampok sejarah. Bahkan kemerdekaan saja dibelokkan juga, katanya atas dasar masukan atau petunjuk dari oknum pahlawi. Ada yang seperti itu yang mengatakan oknum habib. Jadi saya sepakat kalau para pahlawi atau para habaib itu sebagai perampok. Perampok yang intelektual, karena sifatnya perampok di sini dengan kecerdasan. Salah satu contohnya juga merampok nasab. Itu perampokan loh kalau boleh dikatakan. Soalnya apa? Bukan sebagai keturunan Nabi, tapi mengaku sebagai keturunan Nabi. Seperti halnya Kiai Madudin yang telah membuat kajian, kalau mereka itu kan tidak terkonfirmasi sebagai turunan Kanjeng Nabi. Nasabnya itu tidak terkonfirmasi dan terputus. Itu namanya juga merampok nasab, karena mengaku-ngaku sebagai cucunya Nabi. Di mana-mana berkuar-kuar. Di dalam darahku ada darah suci dari kakekku, Kanjeng Nabi Muhammad. Membawa Rasulullah. Padahal bukan siapa-siapa. Bukan keturunan Nabi, tapi keturunan Yahudi. Itu yang sebenarnya. Inilah juga dinamakan sebagai perampok nasab. Namun, karena memang para pahlawi ini cerdik, lihai, pandai, banyak juga yang taklid buta kepada para pahlawi ini. Sebab apa? Karena kecerdikan mereka itu. Bagaimana dia memberikan doktrin-doktrin yang doktrin tersebut merasuk ke dalam jiwa, merasuk ke dalam darah daging, sehingga orang yang sudah mempercayainya itu dikasih tahu siapapun nggak akan mau menyadari kalau yang sebagai pertanyaan selama ini salah. Bahkan kitab-kitab nasab itu ada, tapi tidak mau membacanya atau tidak mau belajar. Pokoknya meyakinilah, taklid buta lah. Karena apa? Hal itu ya dikarenakan kelihayan dari para pahlawi tadi. Memang kalau di urut gitu ya, para pahlawi ini kan keturunan Yahudi. Orang-orang Yahudi itu pinter-pinter, cerdik-cerdik. Makanya di negara kita sudah bisa mempolitisasi dengan menggunakan agama, memperbudak secara tidak langsung karena kecerdikan mereka. Dan tanpa terasa di mana-mana kan ada habaib itu di negara kita ini.
negara kita ini sudah dikepung oleh para Balawi. Mereka bekerja sesuai dengan kapasitasnya masing-masing, sesuai dengan perannya sendiri-sendiri. Kita juga tahu lah, Habib manapun yang kelihatannya baik, kelihatannya soleh, nyatanya juga setelah terbongkar, terindikasi banyak melakukan penyimpangan. Nah, hal yang seperti ini kita harus waspada. Sebenarnya Balawi yang ada di negara kita ini pasti punya tujuan, ya, punya misi dan visi tertentu. Maka banyak melakukan hal-hal penyimpangan, termasuk merampok dari yang sudah saya sebutkan. Makanya kalau ada yang mengatakan seperti halnya saya pernah mendengar bahwa Balawi itu sebagai perampok, saya sangat setuju sekali. Sebab apa? Memang pada kenyataannya ya itu tadi, merampok makam-makam, ya, merampok secara bangsa dan juga yang lain-lain. Jadi merampoknya di sini secara intelektual, merampok juga ideologi agama bangsa kita orang Nusantara ini, ya, yang dibelokkan. Banyak hadis-hadis palsu yang dibuat. Itu tujuannya apa? Untuk mengelabui, membodohi orang-orang kita. Jadi betul sekali, para Balawi sesungguhnya adalah sebagai perampok. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.